pagi semuanya. Pagi. Oke, selamat pagi. Beritanya sekarang dari Forex Factory dulu untuk hari Selasa tanggal 14 Mei 2013. Untuk hari Selasa tadi pagi jam 5 itu ada New Zealand untuk retail sales-nya dia yang dimana dari 09 turun jadi 05. Yang kedua entar jam 4 sore dari Eropa, Euro itu ada Jerman ZEW Economic Sentiment. Jadi pembicaraan mengenai ekonomi di Jerman itu sendiri hasilnya itu diperkirakan akan naik dari 36.3 menjadi 39.5. Dan entar jam setengah 5 untuk Aussie itu mengenai pembicaraan annual budget release. Jadi untuk budgetnya di Australia itu selama setahun terakhir ini bagaimana, dan hasilnya belum dikonfirmasikan. Dan berikutnya untuk berita globalnya sendiri, semalam Dow Jones ditutup melemah karena data dari Cina sendiri itu kurang bagus untuk industrinya dia pada bulan April kemarin menurun. Karena China ini kan merupakan ekonomi terbesar kedua juga setelah Amerika, maka membuat Dow Jones itu juga turun karena hasil industri dari Cina sendiri itu tidak bagus. Inilah yang lemahnya data ekonomi Cina bikin Wall Street stagnan. Dan berikutnya karena untuk ketua The Fed sekarang kita ini kan Fed Bernanke, dan Fed Bernanke ini dikabarkan dia kan akan berakhir masa kerjanya tersebut pada tahun depan, dan kandidat kuatnya itu sendiri merupakan wakil dari The Fed itu sendiri, yaitu si Janet Yellen. Jadi Janet Yellen ini merupakan wakil dari ketua The Fed, si Dan Bernanke sendiri. Dan bahwa calon ketua The Fed selanjutnya itu akan menentukan strategi untuk pencabutan stimulus tersebut. Jadi kalau misalkan keputusan pencabutan stimulus ini kan itu tidak mudah. Kalau terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa maka akan menghambat laju pemulihan, dan kalau juga dia terlalu lambat itu akan memicu inflasi sendiri di Amerika, seperti itu. Dan berikutnya untuk berita dari saham itu dari Google, yang dimana dia akan menciptakan jam tangan pintar, dan jam tangan pintar ini dikabarkan bahwa dia akan digarap oleh Motorola itu sendiri. Kenapa Motorola ini mengangkat untuk si jam Google ini? Karena perusahaan Motorola ini pernah menggarap gadget yang mirip dengan bernama Moto X di tahun 2011, seperti itu. Jadi ini nanti Google akan meluncurkan jam tangan pintar. Oke, berikutnya dari Apple, dan Apple dikabarkan dia akan launching iPhone 6-nya dia pada September 2013 ini. Jadi kemarin baru iPhone 5, dan September tahun ini iPhone 6-nya dia akan keluar. Dan untuk saham BlackBerry itu menanjak karena ada potensi dari US BlackBerry 10-nya, yang dimana sistem operating terbaru dari BlackBerry ini namanya Base 10, dan Base 10 ini ada di produk 2 terbarunya si BlackBerry, itu adalah Z10 dan Q10 itu sendiri. Dan ini mengangkat saham BlackBerry untuk naik ke atas semalam karena bagus untuk saham BlackBerry ini sendiri, seperti itu. Dan rekomend saham hari ini itu dari RIM sendiri, Research in Motion BlackBerry, yang dimana direkomendasikan untuk di-buy di harga sekarang. Oke, di-buy di harga sekarang. Dengan buy di harga sekarang itu 15.88 harga sekarangnya BlackBerry, dan take profitnya di 18.20, dan stop lossnya di 14.36. Ini untuk RIM BlackBerry ini bagus, dan nanti bisa diceritakan ke klien kalau misalnya kita mau rekomend dengan saham BlackBerry bahwa sistem operating terbarunya dari BlackBerry itu cukup bagus dan bisa mengangkat saham BlackBerry itu terus naik ke atas, seperti itu. Oke, sekian beritanya, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi lanjut ke chart. Untuk chart Dow Jones sekarang masih dalam keadaan bullish ya. Masih dalam keadaan bullish. Target berikutnya adalah 15.500 ke atas ya. Dengan support ada di level 14.875. Itu untuk Dow Jones. Oke, next. Untuk Hang Seng sendiri ya, Hang Seng sekarang sudah mencapai resisten atasnya yaitu di 23.350. Oke, diperkirakan Hang Seng akan mengalami koreksi ya, koreksi menuju ke level 22.500. Oke, dengan resisten di 23.400. Koreksi ke level 22.500 dengan resisten di level 23.400.
Oke, untuk chart emas time frame H4 ya. Kalau kalian lihat di sini emas mengalami gerakan konsolidasi dan kemarin sempat ada keluar dari konsolidasinya. Konsolidasinya sudah berjalan dari dari tanggal 1 Mei sampai 13 Mei. Oke, kemarin dia break sampai 14.16, kemudian begitu break ke 14.16 pecah segitiga kecilnya, ya, ada segitiga kecil. Oke, kemudian sekarang berada di level 14.42. Jadi diperkirakan untuk emas adalah buy medium term dengan target adalah 14.85 terlebih dahulu. Oke, dengan supportnya yaitu di 14.16. 14.19 support. Jikalau support itu break, maka diperkirakan emas langsung mengejar ke level 13.75 maksudnya. Oke, next. Untuk Aussie, ya, karena ada pemotongan suku bunga kemarin dilakukan oleh RBA, Royal Bank of Australia. Oke, maka Aussie turun dari level 0254 sampai 09940 ke bawah. Oke, diperkirakan di level sekarang boleh dilakukan tindakan buy short term, ya, di level 09987, ya, dengan TP di level 1.0045 dengan stop loss 0.9935 short term trading untuk Aussie. Sedangkan tren jangka panjang Aussie still down, ya. Next. Untuk pound sterling diperkirakan akan mengalami pullback, ya. Akan mengalami pullback dari harga sekarang 1.5320. Dia akan pullback dulu ke level 1.5381 dan akan mengalami pola konsolidasi antara range 1.5400 sampai 1.5259. Jadi pound sterling akan mengalami pola konsolidasi 1.5400 1.5259. Oke. Next. Untuk euro sendiri, oke. Euro di sini dia akan mengalami pola konsolidasi tapi menuju ke bawah, ya. Range euro ada di level 1.3062 dengan 1.2939. Short sell di level sekarang. Short sell di level sekarang yaitu 1.3023 dengan take profit 1.2985 dengan stop loss 1.3075. Untuk Swiss franc, oke, untuk Swiss franc sendiri di sini diperkirakan Swiss franc akan mengalami penurunan lebih lanjut dari 0.9521 menuju ke 0.9460. Oke. Hanya outlook saja. Habis. Oke, sekian dari chartnya. Terima kasih.